Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat Advent kedua ya adik-adik. Buat kita semua. Iya, nggak terasa ya Kak, udah Desember loh. Betul Kak Yunita. Perasaan baru kemarin loh Karina, saya Natalan tahun lalu. Makanya Kita- kan jangan pakai perasaan. Oh gitu ya, nggak boleh pakai perasaan berarti Karima ya? Boleh nggak Karima? Boleh sih, Boleh. boleh pakai serasaan boleh. Karina sama Karima mau ikut Kak Yunita nggak? Kemana dulu Kak? Iya, kemana dulu Kak nih? Ada deh, Ah. tempatnya menyenangkan, Heeh. kemudian nyaman, Oke. sejuk. Mau ikut nggak? Boleh juga. Boleh Kak, boleh Kak. Selama boleh, ini di Kak. rumah aja soalnya. Mau Oh, ikut jangan ya? curhat Kak. Ayo kalau mau ikut kita ke gereja. Ayo, Oke, boleh kita kalau ke itu. gereja. Oke. Adik-adik yang di rumah yuk kita mau nyanyi. Yuk ayo teman kita ke gereja. Semangat ya nyanyinya ya. Nyanyi harus semangat, udah bulan Desember nih. Bentar lagi Natal. Ayo Kak Friska. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi yang semangat adik-adik. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Ya, seneng ya Kak kalau ke gereja pasti adik-adik rindu ya ke Iya, gereja Kak. ya. Pasti. Bener nggak Karima? Rindu ya pasti Betul, adik-adik ya. udah rindu Tapi banget. nggak apa-apa adik-adik. Rumah kita juga gereja buat kita ya adik-adik. Jadi di rumah pun kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Betul. Kita saat ini mau mulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang manis, duduk yang rapi, serahkan diri kepada Tuhan. Kak, Kita sebelumnya yel dulu. Oh iya lupa. Lupa lupa iya nih. ya. Karina juga nggak Faktor ingetin. umur. Yel dulu. Oh ya. Anak sekolah minggu siap. Anak-anak Tuhan berakan, bertumbuh, berbuah. Yes. Maklum ya adik-adik ya. Nah, Udah semangat kan? Lebih Udah semangat, lebih Kak. semangat lagi. Yuk kita mau masuk ibadah kita. Kita mau naikkan pujian anak-anak pujilah. Adik-adik semua bangkit berdiri ya di rumah ya. Walaupun di rumah tetap ikutin aturan bangkit berdiri. Yuk yuk. Anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tulus hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-8 dengan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Karimah, Ya, Kak. pasti seminggu ini banyak melakukan kesalahan ya. Benar nggak? Banyak Kak, banyak. Banyak ya, pasti ya. Tanpa Iya, Kak. kita sadari pasti ya. Ya, kadang ada yang sadar juga sih Kak. Oh, ada yang sadar juga Karimah ya. Tapi kalau Karimah sadar, apa yang Karimah lakukan? Satu, pastinya menyesal ya. Terus yang kedua, minta maaf ke orang yang kita udah buat salah. Habis itu ya minta ampun sama Tuhan dan Memanggil Tuhan ya, nggak akan berseru ulangi kepada lagi. Tuhan ya. Gitu, ya. Karimah apa? Sama, Karina. Kak. Sama ya. Ya. Ya, adik-adik ketika kita menyadari kesalahan kita berseru kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Ya, saat ini kita mau mengakui setiap dosa kita mau manggil Tuhan, menyerahkan diri kita, meminta ampun kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menundukkan kepala kita akan mengaku dosa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semua di rumah buka Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan epistel bagi kita hari Minggu ini, yang diambil dari Yehezkiel 34 ayat 23. Yehezkiel 34 ayat 23. Sudah siap semua? Nanti Amang membacakannya. Ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Karina tahu nggak masa depan Karina ke depan itu seperti apa sih? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Karima tahu? Jangan kan masa depan Kak, nanti aja aku udah nggak tahu. Nggak tahu ya. Gimana? Berarti kalau kita nggak tahu, kita harus percayakan ke siapa, Kak? Pada Tuhan. Tuhan. Pada Tuhan Tuhan. ya. Kita sebagai orang percaya menyerahkan semuanya sama Tuhan dan Ya, percaya kalau kehidupan kita ke depan pasti baik ya. Nggak ada Amin. yang buruk ya, Kak? Nggak ada. Nggak ada kan ya, Kak? Amin, Kak. Iya. Kita mau mengakui iman percaya kita sebagai anak-anak Kristen yang hebat. Kita mau menaikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh adik-adik kelas 1 dan balita besar. Kita satu dalam doa. Terima kasih Terima kasih untuk setiap siap berkat-Mu. berkat-Mu Tuhan, Tuhan. saat ini Saat ini aku berdoa aku berdoa untuk untuk guru-guru guru sekolah minggu. sekolah minggu. Berkatilah Kasih kesehatan mereka. kesehatan mereka. Terlebih Terlebih Kakak Mala tak maya yang sedang yang sedang sakit. dan sakit. Pulihkan, Berikan pulihkan Kakak Mala Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk persiapan Natal, sekolah minggu, HKBP Semper. Kiranya Tuhan memberkati pengisi acara dan semua persiapan berjalan lancar hingga tanggal
Desember nanti. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman sekolah minggu akan merasakan sukacita Natal yang luar biasa dibandingkan Natal sebelumnya. Walaupun kita masih merayakan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan berkati kami selalu. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Semper yang sedang menjalankan pembelajaran tatap muka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan semangat untuk menjalani belajarnya ya Tuhan. Tuhan, dan juga yang mau ulangan Tuhan sertai. Tuhan, kami berdoa semoga anak-anak sekolah minggu HKBP Semper rindu akan firman Tuhan ya Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Kak, Iya, Kak? kalau ketemu Tuhan Yesus seneng nggak? Pastinya dong Kak, dan menyambutnya juga ya harus dengan sukacita. Iya. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan seneng nggak Kak? Seneng dong Kak. Seneng ya, seneng banget ya. Ya. Senengnya melebihi kalau seneng ketemu idola apa ketemu Tuhan? Aku idolanya Tuhan Yesus. Oh, idola. Karina. Gak tahu Kak idola aku siapa. Loh, Karina nggak punya idola? Kak. Tuhan Yesus Kak, Tuhan dari Yesus sekarang bukan Tuhan Aku Yesus cuma punya berarti. Tuhan Yesus. Maksudnya kalau Kakak tanya oke. idola yang Oke. sekarang ini aku nggak tahu Enggak Kak. ya, berarti kita lebih senang bertemu Tuhan Yesus dibanding idola-idola yang ada di dunia ini ya. Betul. Ya. Ya, betul. Kita juga saat ini mau ketemu Tuhan Yesus melalui firman Firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik siapkan diri, siapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian sukacita bertemu Yesus. Gerakan ya Kak. Pakai gerakan ya, semangat. Gak apa-apa, diri di rumah gak apa-apa. Nanti habis berdiri bisa duduk lagi. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kau senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tanganku di dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku di dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Setelah minggu lalu kita merayakan Advent yang pertama. Nah, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada minggu yang baru ini kami dapat mengikuti ibadah walaupun di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui hamba-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai pembelajaran kita pada minggu ini, Inang mau menyampaikan satu cerita buat adik-adik. Adik-adik mau dengar? Baiklah, Inang minta semuanya duduk dengan baik dan Inang akan memulai ceritanya. Ada seorang anak sekolah minggu yang katakanlah namanya Chandra. Anaknya tampan, dia sangat ceria dan suka bermain. Kalau kita lihat di HP-nya, banyak sekali game adik-adik. Suatu hari di saat Chandra pulang sekolah, dengan terburu-buru dia lari ke rumah, langsung masuk ke kamarnya. Dia mengunci kamar dan mengambil HP-nya, dia mulailah main game. Di saat Chandra sedang asik main game, tiba-tiba mamanya memanggilnya untuk makan malam. Tetapi karena keasikan main game, Chandra menjawab, "Ntar aja deh mak, ini lagi nanggung nih." Tetapi mamanya berulang-ulang memanggil, "Chan, cepat makan malam dulu nak." Karena Chandra takut dimarahin mamanya, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru, dia sangat tergesa-gesa dan dengan cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra kembali melanjutkan gamenya di kamarnya. Dia kunci lagi kamarnya dan dia asik main game sampai larut malam. Karena keasikan main game, Chandra lupa mengerjakan PR dan juga mempersiapkan buku pelajarannya untuk esok pagi. Ketika mamanya melihat, ternyata lampu di kamar Chandra masih hidup. Mamanya datang ke kamarnya dan melihat ternyata Chandra masih asik main game. Lalu mamanya berkata, "Chandra, ini sudah malam nak, kok belum tidur? Bukankah besok pagi kamu harus sekolah?" Terus mamanya bilang, "Kamu udah siapkan pelajarannya, sudah bereskan bukunya, apakah PR-nya sudah diselesaikan?" Chandra mengatakan, "Sudah mak, tenang aja mama, udah beres." "Betul sudah dikerjakan?" "Betul mak." "Ya sudah, sekarang mainnya diselesaikan dan mama matikan lampunya, kamu segera tidur agar besok pagi tidak terlambat ke sekolah." Ternyata adik-adik Chandra berbohong kepada mamanya. Walaupun lampu kamarnya sudah dimatikan mamanya, dia masih nyuri-nyuri untuk main game. Dan akhirnya dia mengantuk dan tertidur. Keesokan paginya Chandra terlambat bangun dan matanya kelihatan lelah karena sepanjang malam dia asik main HP. Dan ketika dia sampai di sekolah, dia juga tidak bisa mengikuti pelajarannya dengan konsentrasi. Maka gurunya mengirimkan surat peringatan kepada orang tuanya, kepada papa dan mamanya Chandra. Maka ketika Chandra pulang dari sekolah, papa dan mamanya memanggil dia dengan mengatakan, "Nak, tadi gurumu menyampaikan teguran loh kepada papa dan mama. Ternyata Chandra tidak mengerjakan PR. Selama belajar di sekolah juga kamu tidak mengikutinya dengan baik. Nilaimu jelek." Mamanya selanjutnya mengatakan, "Kamu terlalu sering sih main HP. Kamu tidak mendengar teguran mama dan papa. Kamu juga sudah jarang untuk sama-sama berdoa dengan papa dan mama."
Ketika itu Chandra belum menyadari kalau dia memang punya kesalahan. Bahkan di saat dia ditegur orang tuanya, dia ngebantah, dia melawan. Dan dia suka berbohong. Di sekolah juga dia sering sekali menyontek dan mengganggu teman-temannya. Saat tiba pada hari Minggu, dan ketika mau ibadah sekolah Minggu, papanya mengatakan, "Chan, kau sudah siap-siap mau ibadah sekolah Minggu? Siapkan Alkitabmu, duduk yang tenang. Di saat ibadah, jangan juga nakal, dengarkan kakak dan abang sekolah minggumu. Harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh." Nah, di saat dia mengikuti ibadah sekolah minggu, Chandra mendengar cerita dari firman Tuhan yang bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang menyerukan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Cerita itu tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan itu juga lah yang menjadi khotbah buat kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Nah, sekarang adik-adik bersama-sama dengan Chandra kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan Alkitab, siapkan hati kalian. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Inang akan membacakan dari Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tolong diikuti di rumah, demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ini adalah seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Dia berteriak-teriak mengatakan, "Bertobatlah, akuilah kesalahanmu, mohon ampunlah kepada Tuhan, dan berilah dirimu untuk dibaptis." Walaupun sebetulnya apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini tidak masuk di akal adik-adik. Coba bayangkan, seseorang khotbah dan berteriak-teriak di padang gurun. Di tengah hutan belantara, manusia tidak ada. Dan kalau kita bayangkan, kita harus mengikuti ibadah dan mendengar khotbah di padang gurun, di tengah-tengah hutan. Siapa yang mau datang dan siapa yang mau dengar? Tetapi kita lihat di ayat yang kelima tadi dikatakan, ternyata seluruh penduduk Judea dan penduduk Yerusalem berbondong-bondong datang untuk mendengarkan khotbah pengajaran Yohanes. Dan ketika mereka mendengar, Yohanes mengatakan, "Bertobatlah, akui dosamu." Mereka semua mengakui dosa di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tadi dikatakan, orang banyak itu meminta dirinya untuk dibaptis. Adik-adik, ketika Chandra mendengar cerita itu, maka dia menyadari bahwa ternyata selama ini dia sudah bersalah. Dia sering sekali berbohong kepada mamanya. Dia sering sekali menyakiti hati mama dan papanya.
tidak sungguh-sungguh belajar yang membuat gurunya juga sakit hati, bahkan Tuhan dia sakiti karena di saat ibadah pun dia tidak sungguh-sungguh mengikutinya dengan baik. Dan saat itu Chandra tersadar. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan dia berdoa untuk meminta maaf kepada Tuhan. Dalam doanya Chandra mengatakan begini, Tuhan Yesus, aku ini Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena aku sering sekali membohongi papa dan mama. Sering sekali lupa belajar dan di sekolah sering sekali mengganggu teman-teman. Saat ibadah juga saya tidak sungguh-sungguh. Hari ini saya berjanji kepada Tuhan tidak mengulanginya lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ini jugalah yang hendak disampaikan kepada kita, kepada semua anak-anak sekolah minggu HKBP Semper. Kalau adik-adik mau Tuhan ampuni, kalau adik-adik mau Tuhan berkati, maka adik-adik harus sungguh-sungguh mau bertobat, mau mengakui kesalahannya. Dan yang paling penting harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan malu mengakui dosa, jangan malu juga mengakui kesalahan. Dan jangan takut untuk minta maaf. Baik itu kepada Tuhan atau juga kepada orang tua, mungkin kakak adik atau kepada gurunya. Oleh karena itu nanti sesudah ibadah, Inang meminta semua adik-adik sekolah minggu harus minta maaf kepada papa dan mamanya. Dan berjanjilah kamu harus belajar lebih baik, belajar lebih giat, mengikuti ibadah lebih sungguh-sungguh. Sehingga kamu benar-benar menjadi anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan. Dan menjadi sumber sukacita buat keluarga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati anak-anak-Mu ini. Dan firman-Mu ini dapat menjadi pertolongan dalam kehidupan mereka. Berkati terus kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya akan pernyataan Bapa yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, pertemukan kami di acara sekolah minggu berikutnya, agar kami bisa bersama-sama lagi untuk memuji dan belajar kebenaran akan firman-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan doa kami ini kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi ya. Firman Tuhan yang dibaca, yang kita dengarkan hari ini menyambut kedatangan Tuhan Kristus ya. Kita harus tetap sukacita menyambut Kristus. Sukacita dalam hati, sukacita dalam tindakan kita semuanya ya adik-adik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita hari ini, kita harus memberikan yang terbaik buat Betul, Tuhan. Kak. Itu tanda kita menyambut Kristus. Memberikan apa yang ada di kita sebagian, karena semuanya itu berasal Akan dari kembali Tuhan ya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya, diberikan kepada mama papa, nanti mama papa akan berikan kepada Sintua Lunggunya. Kemudian adik-adik juga bisa minta tolong sama mama untuk ditransfer ke QR yang ada nih, nomor rekening yang ada juga ya. Jadi caranya banyak ya. Iya Kak. Berikan yang terbaik buat Tuhan agar Tuhan senang melihat kita ya. Kita mau angkat pujian di Son Adong Hubuan Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Sedia
Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat Advent buat kita. Horas.